Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan bab ke-7 setelah bab ke-6 yang terakhir minggu lalu. Nah, di sini kita mulai. Bab ke-7 adalah kecelakaan. Setelah kita membicarakan keselamatan kerja, yaitu dengan menggunakan peralatan pengaman kerja seperti helm, jaket, dan sebagainya. Sekarang ini kita masuk ke bab ke-7-nya, yaitu kecelakaan. Pasal yang ke-11. Yang pertama, pengurus diwajibkan melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. 2. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan perundangan. Nah, jadi tata cara pelaporannya ini juga memiliki prosedurnya sendiri. Harus memiliki banyak prosedur dan melalui pemeriksaan. Bab ke-8. Kewajiban dan hak tenaga kerja. Pasal 12. Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk A. memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja. B. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan. C. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Jadi tidak semerta-merta para pekerja ini jika terjadi kecelakaan kerja harus melalui prosedur yang ada. Nah, prosedurnya yang ada itu adalah jika ada saksi, maka saksi tersebut memberikan keterangan yang benar pada saat kejadiannya. Dan si korban memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan dan memenuhi serta mentaati semua syarat keselamatan kesehatan kerja yang telah diwajibkan sebelumnya. Bab ke-9. Kewajiban bila memasuki tempat kerja. Pasal 13. Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Nah, ini adalah untuk seseorang yang telah mendanakan uangnya untuk suatu proyek. Contohnya, orang yang memiliki atau sedang ingin membangun sebuah gedung atau apartemen, contohnya. Nah, si pemilik harus mentaati kewajiban bila memasuki tempat kerja yang pasal 13 ini. Harus memasuki tempat kerja dan mentaati petunjuk keselamatan kerja serta memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Bab ke-10. Kewajiban pengurus. Pasal 14. A. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja diwajibkan beserta undang-undang. B. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya. C. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. Nah, yang bagian A itu pada pasal 14 secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat. Berarti harus ada keterangan tertulis mengenai syarat-syarat keselamatan kerja dan undang-undangnya di tempat kerja. Yang B, memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar. Nah, seperti rambu-rambu lalu lintas, pada pasal 14 ini tentang keselamatan kerja juga memiliki gambar untuk keselamatan kerja yang diwajibkan para pekerja mengetahui gambar ini fungsinya apa.
gambar yang ini untuk apa ya? Seperti itu. Yang C, menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan. Jadi, pengurus harus memiliki semua alat perlindungan diri untuk pekerja. Itu adalah sesuatu hal yang diwajibkan. Memang harus ada, karena di sini adalah keselamatan kesehatan kerja. Bab ke-11. Ketentuan-ketentuan penutup. Pasal 15-nya. 1. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar tentang perundangan dan saya juga memberikan kalian tugas apa isi dari Undang-Undang Kesehatan Keselamatan Kerja. 2. Peraturan perundangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. 3. Tindakan pidana tersebut adalah pelanggaran. Nah, untuk yang nomor 2, peraturan perundangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Nah, kalian berpikir, cuman 100.000 kok gitu. Ya udah tinggal bayar dendanya aja. Nah, kalian harus ingat, di sini adalah keselamatan kerja seseorang. Dan juga, jika kalian melakukan kesalahan sebagai seorang pengurus, nama kalian jika melakukan pelanggaran tersebut akan berada di kepolisian. Contohnya, jika kalian ingin bekerja, seseorang akan minta SKCK, yaitu surat keterangan dari kepolisian bahwa kalian tidak terjerat oleh narkoba, kejahatan, dan yang lainnya. Itu dibuktikan kalau kalian adalah warga negara yang baik. Maka dari itu, jauhilah sesuatu yang bisa membahayakan diri kalian dan pekerja kalian dengan cara mentaati K3LH ini. Nah, pasal 16. Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada waktu undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam 1 tahun sesudah undang-undang ini berlaku untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini. Nah, maksud dari ini adalah seorang pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada waktu undang-undang ini baru mulai berlaku, tapi dia sudah mulai membuka tempat kerja tersebut, mengusahakan dalam 1 tahun sudah mengikuti undang-undang yang ada sekarang ini, yang telah berlaku ini, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang yang telah kita pelajari sebelumnya. Pasal 17. Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku. Tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Nah, maksudnya adalah selama peraturan perundangan ini dilaksanakan dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang ini sebelum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku itu sudah harus mulai digunakan. Sama seperti pasal 16. Pada saat tempat kerja itu sudah ada tapi undang-undangnya belum ada, selama 1 tahun diberikan waktu agar pengusaha tersebut bisa melakukan kewajibannya agar para pekerjanya mentaati semua peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Nah, pasal 18. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Keselamatan Kerja dan mulai berlaku pada hari diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1970, Presiden Republik Indonesia Soeharto. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1970, Sekretaris Negara Republik Indonesia yaitu adalah Alamsyah. Nah, undang-undang ini disebut Undang-Undang Keselamatan Kerja dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Jadi, dari mulai pada tanggal 12 Januari 1970, Presiden Republik Indonesia Soeharto telah membuat undang-undang ini untuk keamanan para pekerja, mau itu pekerja bangunan, mau itu pekerja konstruksi, mau itu pekerja dimanapun harus tetap menggunakan SOP yang berlaku, yaitu standar operasional yang berlaku di tempat kerja tersebut. Jadi, tidak ada alasan untuk para pekerja atau seorang pengawas melalaikan apa yang harus ada di setiap tempat kerja. Contohnya, jika misalnya kalian bekerja di sebuah restoran, kalau misalnya di restoran itu akan menyebabkan kecelakaan kerja seperti kebakaran misalnya. Nah, maka dari itu di setiap restoran harus memiliki alat pemadam kebakaran yang bisa untuk segera memadamkan api sebelum menjadi lebih besar lagi. Nah, jadi setelah kalian paham di sini, saya akan memberikan kalian tugas, yaitu apa-apa saja kewajiban pengurus dan kewajiban para pekerja yang harus diikuti sesuai perundang-undangan. Kalian tulis di double folio, dikumpulkan ke sekolah, tetap sertakan nama, kelas, dan mata pelajaran. Saya tunggu hari Sabtu untuk pengumpulan tugasnya. Jika ada pertanyaan dan yang belum kalian mengerti, kalian bisa mengkomentari video saya ini. Saya akan memberikan tanggapan saya dan menjawab pertanyaan kalian agar bisa lebih memahami materi yang saya berikan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.